Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat, dan rizki selalu dilimpahkan untuk kalian. Jumpa lagi dengan saya Tama, dan kali ini dalam Segurat Misteri yang akan menyajikan kisah-kisah mistis disertai dengan gambar-gambar ilustrasi. Dan kisah kali ini berjudul Selendang Putih Gunung Semeru. Navi dan Mia sudah lama saling mengenal dan kebetulan hobi mereka sama, yaitu hiking. Hari itu, sebuah komunitas pecinta alam dari kota Malang sedang mengadakan trip ke Gunung Semeru. Mendengar kabar itu, Navi menawari Mia untuk ikut serta dalam acara tersebut, dan Mia pun setuju dengan ajakan Navi. Malam harinya sebelum hari keberangkatan, semua peserta trip berkumpul di sebuah tongkrongan untuk membahas pendakian yang akan dilakukan besok. Setelah lama berdiskusi, akhirnya deal mereka akan mendaki dengan 10 orang termasuk Navi dan Mia. Singkat cerita, keesokan harinya mereka berangkat dari kota Malang menuju ke Pasar Tumpang dengan berkendara motor. 10 orang itu adalah Burhan, Yoga, Rudy, Jimmy, Tanti, Wildan, Bonjol, Tony, Navi, dan Mia. Sesampainya di Pasar Tumpang, mereka belanja logistik yang diperlukan dan beberapa di antaranya ada yang sedang makan di sebuah warung. Setelah logistik sudah tercukupi, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke desa terakhir, yaitu Desa Ranupani. Sesampainya di situ, mereka pun istirahat dan sebagian di antaranya pergi ke posko untuk meminta izin pendakian. Sambil menunggu Burhan dan Yoga yang sedang meminta izin, mereka membagi logistik yang dibelinya tadi secara merata. Tidak lama kemudian, terlihat Burhan dan Yoga kembali dan katanya sore ini mereka bisa langsung mendaki. Di tahun 2010 itu, pendaki masih dibilang sepi. Hanya orang-orang tertentu saja yang mendaki, bahkan untuk mengurus izin pun tidak serumit sekarang. Kalau sekarang nih ya, kalian kalau mau ke Semeru harus booking online dulu beberapa hari sebelum pendakian. Kenapa bisa gitu? Karena untuk membatasi kuota pendakian. Pendaki Semeru sekarang banyak banget. Kalau dibiarkan semua, bisa-bisa ribuan orang yang mendaki tiap harinya. Sore itu setelah selesai packing ulang peralatan dan logistik, mereka langsung memulai pendakian dengan melewati jalur Ayek-Ayek. Kalau sekarang jalur Ayek-Ayek ini udah ditutup dan tidak boleh dilewati karena jalurnya yang terlalu ekstrim. Di awal perjalanan, mereka sangat have fun dan tidak ada kendala apapun. Waktu itu, Navi dan Mia berjalan di barisan paling belakang hingga tidak terasa mereka pun tertinggal lumayan jauh dari rombongannya. Nah, ketika sedang berjalan itu, tepatnya setelah mereka sudah menempuh 1/4 perjalanan, Navi yang ada di belakangnya Mia melihat ada seorang kakek-kakek sedang berjalan lumayan jauh di belakangnya. Kakek itu terlihat membawa sebuah kayu yang dipikul dengan bungkusan sarung yang tergantung di ujung kayu itu. Navi mengira itu adalah warga setempat yang punya tujuan lain. Dia pun mengabaikan keberadaan kakek itu dan fokus ke jalan yang ia lalui. Sekitar 5 menit kemudian, Navi menoleh lagi ke belakang untuk melihat kakek-kakek yang tadi dilihatnya. Dan kakek itu masih berjalan searah dengan Navi. Lalu, tanpa disadari, ternyata Mia juga melihat kakek itu. Lalu Mia bilang kepada Navi, "Yang, itu siapa?" "Gak tahu, dari tadi dia udah jalan di belakang," jawab Navi. Mereka pun mengabaikan kakek itu dan lanjut berjalan menelusuri jalur. Beberapa menit kemudian, sampailah mereka ke sebuah tanjakan menuju ke atas gunung Ayek-Ayek. Dengan susah payah mereka melewati jalur ini, hingga beberapa kali mata Mia kelilipan debu. Setelah sampai di atas gunung Ayek-Ayek, mereka bergabung dengan rombongannya yang ternyata mereka sedang istirahat di situ sambil membuat kopi. Mereka pun istirahat dulu sambil menikmati kopi buatan Burhan. Ya, walau kopi buatan Burhan terlalu pahit untuk ukuran Navi.
Ketika istirahat itu, sesekali Nafi menoleh ke arah belakang untuk mencari kakek yang tadi berjalan di belakangnya. Tapi sudah tidak kelihatan. Nafi berpikir, ya mungkin tujuan kakek tadi nggak kesini. Setelah puas beristirahat dan mengingat hari juga akan gelap, mereka lanjut berjalan lagi. Di perjalanan kali ini, Nafi dan Mia berada di barisan paling belakang lagi. Setelah berjalan kurang lebih 20 menit, Nafi dan Mia berhenti karena Mia merasa ingin pipis tanpa memberitahu yang lain. Lalu Nafi pun meminta Mia agar melipir ke kiri jalur untuk pipis. Setelah selesai, mereka pun lanjut berjalan lagi. Dan posisi mereka berdua sudah tertinggal kurang lebih 100 meter dari teman-temannya. Sebelum mereka lanjut berjalan, tiba-tiba mereka didatangi kakek yang berjalan di belakang mereka tadi. Kakek itu tiba-tiba datang dari arah belakang dan menyapa mereka. "Kalian ngapain? Mana rombongan kalian?" Spontan mereka berdua kaget dengan kakek itu yang datang secara tiba-tiba. Lalu Nafi menjawab, Kek, ini teman saya habis pipis, rombongannya udah jalan di depan." Lalu kakek itu minta air putih dengan alasan dia lupa membawa air. Nafi pun memberikan air yang dibawanya. Setelah meminumnya, kakek itu menawarkan dirinya untuk berjalan bareng dengan alasan dia juga mau ke Ranukumbolo. Dengan senang hati, Nafi menerimanya dan mereka lanjut berjalan lagi. Di perjalanan mereka mengobrol dengan kakek itu hingga lama-kelamaan mereka pun menjadi akrab. "Kakek asli sini ya?" tanya Nafi memulai obrolan. "Iya, kakek tinggal di sini," jawab si kakek. "Ke Ranukumbolo ada urusan apa, kek?" tanya Nafi. "Ada yang perlu saya datangi," jawab kakek lagi. Setelah 20 menit berjalan, terlihat kakek itu ngos-ngosan dan keringatnya bercucuran. Mungkin dia kecapean. Karena kasihan melihatnya, Nafi mengajak kakek itu untuk istirahat. Ketika istirahat, Mia menawari kakek itu makanan ringan yang dibawanya. Tapi kakek itu menolak dengan alasan dia tidak lapar. Dia hanya duduk jongkok sambil membakar tembakau yang dilinting menjadi rokok, kemudian dihisapnya. Dalam keadaan kecapean, kakek itu masih sempat menghisap rokok tembakau yang dibawanya. Sambil merokok, kakek itu membuka bungkusan sarung yang dipikulnya dan mengambil sebuah kain, kemudian diberikannya kepada Mia. "Duk, ini buat kamu, pakailah." Melihat pemberian dari kakek itu, Mia pun bertanya, "Ini apa, Kak?" tanya Mia. "Ini adalah kerudung," jawab kakek itu sambil terus menghisap rokoknya. "Kenapa diberikan kepada saya, Kak?" tanya Mia penasaran. "Sepertinya kamu pantas memakai kerudung ini," jawab si kakek dengan sedikit senyum. Memang pada pendakian waktu itu, Mia sengaja tidak memakai kerudung. Tapi kalau tidak sedang naik gunung, dia selalu berkerudung kalau keluar rumah. Awalnya Mia sungkan untuk menerima pemberian dari kakek itu. Tapi Nafi memberi kode agar menerima saja kerudung pemberian kakek itu untuk menghargainya. Kerudung yang berwarna putih dan lusuh itu kemudian dipakai oleh Mia dengan hanya ditempelkan di kepalanya saja untuk menghargai kakek itu. Dan tidak lupa Mia mengucapkan terima kasih atas pemberian itu. Setelah cukup istirahat dan melihat rokok yang dihisap kakek itu sudah habis, mereka pun melanjutkan berjalan lagi dengan posisi Mia di depan, disusul Nafi dan kakek itu di belakang. 30 menit berjalan, akhirnya mereka sampai di ujung danau Ranukumbolo. Sesampainya di situ, terlihat teman-temannya sudah menunggu mereka. Nah, setelah bertemu dengan teman-temannya, kakek yang tadi berjalan bersama Nafi dan Mia itu tiba-tiba tidak ada. Lalu Mia bilang kepada Nafi, "Yam, kakek tadi kemana?" "Loh, iya, aku juga nggak tahu," jawab Nafi yang juga tidak tahu. Mendengar pembicaraan Nafi dan Mia, Burhan lalu bertanya, "Kalian ngomong apa sih?" "Tadi kita jalan sama kakek-kakek, dia orang sini katanya," jawab Nafi menjelaskan. "Oh ya, mana kakeknya?" tanya Burhan.
Nah, itu dia. Tadi dia jalan di belakang kita. Sekarang tiba-tiba nggak ada. Jawab Navi kebingungan. Apa jangan-jangan dia bukan manusia, Vi? Sahut Wildan. Enggak lah, orang tadi dia ngobrol banyak kok sama kita. Kemudian Burhan mengajak mereka untuk berjalan menuju ke ujung danau untuk bermalam di sana. Sambil berjalan itu, Navi memikirkan perkataan Wildan barusan. Apa jangan-jangan kakek tadi beneran bukan manusia? Tapi sudahlah, Navi tidak mau berpikir sampai sejauh itu. Dia mengira mungkin kakek itu ada tujuan lain, atau mungkin kakek itu berhenti untuk istirahat dan dia tidak menyadarinya. Singkat cerita, sampailah mereka di ujung danau Ranukumbolo. Sesampainya di sana, mereka mendirikan 3 tenda yang berkapasitas 4 orang. Tenda 1 diisi oleh Burhan, Wildan, Jimmy, dan Rudy. Tenda 2 diisi oleh Navi, Yoga, Bonjol, dan Tony. Sedangkan tenda ketiga diisi oleh Mia dan Tanti. Malam itu mereka saling bercanda di tengah dinginnya Ranukumbolo. Ada yang main kartu, ada yang nyanyi-nyanyi gak jelas, dan ada juga yang langsung tidur di dalam tenda. Setelah puas dengan semua itu, mereka semua istirahat ke dalam tenda masing-masing. Sebelum tidur di dalam tenda, Mia meletakkan kerudung pemberian kakek itu di sebelahnya. Melihat Mia yang memakai kerudung, Tanti pun bertanya, "Mbak Mia, perasaan tadi berangkat gak pakai kerudung, Mbak?" "Iya, tadi dikasih kakek yang ketemu di jalan," jawab Mia sambil merebahkan badannya. "Oh, yang katanya jalan bareng sama Mas Navi tadi ya?" tanya Tanti lagi. "Iya," jawab Mia. Pagi pun tiba. Sekitar jam 5:30 pagi, mereka semua bangun untuk menikmati sunrise di Ranukumbolo. Dan pagi itu, tiba-tiba ada kejadian aneh yang dialami oleh Mia setelah dia dibangunkan oleh Tanti. Di mana waktu itu, kerudung yang semalam diletakkan Mia di sebelahnya tiba-tiba terpakai dengan sendirinya. Jadi kerudung itu tiba-tiba terpasang di kepala Mia. Melihat itu, Mia pun heran karena seingat Mia, kerudung itu sudah dilepas dan diletakkan di sampingnya. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang terpakai dengan sendirinya? Karena antara ingat dan tidak, Mia pun bertanya kepada Tanti. "Tan, semalam kamu ingat gak kerudung ini aku taruh di mana?" "Lah, itu udah Mbak Mia pakai." "Bukan gitu. Masalahnya aku gak merasa pakai ini kerudung." "Lah, Mbak Mia ini gimana sih? Semalam Mbak taruh di situ. Mbak lupa mungkin semalam makainya." Mia pun mencoba mengingat-ingat kapan dia memakai kerudung itu. Tapi tetap saja dia tidak ingat. Yang dia ingat hanya terakhir kali dia meletakkan kerudung ini di sebelahnya. Akhirnya, ya sudahlah, Mia tidak begitu mempermasalahkan soal ini. Dia melepas kembali kerudung itu dan diletakkan di samping karirnya. Kemudian dia keluar tenda. Sesampainya di depan tenda, terlihat ada 2 tenda yang ngecamp di sebelah tenda mereka. Ternyata semalam ada pendaki lain yang baru sampai di situ ketika mereka sudah terlelap tidur. Pagi itu mereka pun berfoto-foto menggunakan HP jadulnya, HP terbaik di masanya. Setelah puas, mereka kembali bersantai di tenda. Dan sebagian dari mereka ada yang memasak makanan untuk sarapan. Tidak lama kemudian, penghuni tenda sebelah yang berjumlah 2 orang keluar dari tendanya dan menyapa. Mereka adalah pendaki dari Pasuruan. Ketika sedang bersantai itu, Mia mengatakan kejadian tentang kerudung itu kepada Navi, tapi Navi malah menertawainya dan bilang, "Kamu itu belum tua udah pikun yang." Singkat cerita, sekitar pukul 11 siang, mereka berkemas dan akan melanjutkan perjalanan ke puncak Mahameru. Ketika sedang berkemas, Mia menaruh kerudung itu di dalam karirnya dan tidak ia pakai. Setelah selesai berkemas, mereka berdoa dan tidak lupa berpamitan dengan 2 pendaki asal Pasuruan tadi, yang ternyata hanya akan ngecamp di Ranukumbolo saja. Setelah melewati tanjakan yang biasa disebut tanjakan cinta, mereka sampai di area padang rumput yang luas, yaitu Oro-Oro Ombo. Melihat hamparan rumput yang luas itu, Mia sangat senang. Karena di sisi lain, ini adalah pendakian pertama Mia ke Gunung Semeru.
Karena saking senangnya, dia tidak memperhatikan kondisi fisiknya, hingga akhirnya kakinya terkilir. Melihat Mia yang kakinya terkilir, Nafi memberinya pertolongan dengan memijatnya. Setelah dirasa sudah mendingan, mereka pun lanjut jalan lagi. Kali ini jalan mereka pelan-pelan untuk mengimbangi Mia. Sekitar 1 jam kemudian, sampailah mereka di area Cemoro Kandang. Nah, ketika mereka berjalan di Cemoro Kandang itu, jauh di belakang, Nafi melihat ada kakek yang mereka temui kemarin dengan pakaian yang sama dan barang bawaan yang sama. Kakek itu terlihat sedang berjalan tertatih-tatih sambil memikul bungkusan sarung. Melihat itu, Nafi bilang kepada Yoga yang berjalan di depannya, "Itu loh Yok, kakek yang aku maksud kemarin," ucap Nafi sambil menunjuk ke arah kakek yang dilihatnya tadi. Tapi kakek itu tiba-tiba sudah tidak terlihat lagi. Lalu Yoga menjawab, "Mana Vi? Gak ada siapa-siapa gitu kok." "Loh, tadi di sana kok, dia lagi jalan. Tanya Mia kalau gak percaya," jawab Nafi bingung. "Ya udahlah, biarin aja. Ayo jalan lagi." Yoga pun lanjut berjalan. Nafi dan Mia hanya saling menatap heran. Akhirnya mereka pun lanjut jalan lagi sambil sesekali Mia menoleh ke arah belakang untuk melihat keberadaan kakek tadi. Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati. Di situ mereka semua istirahat tapi tidak mendirikan tenda, karena kata Burhan ngecampnya nanti saja di Arcopodo. Di Kalimati mereka hanya menggelar matras sambil memasak makanan dan menunggu sore hari untuk lanjut jalan ke Arcopodo. Selama berada di Kalimati itu, Mia sering banget dihantui sosok kakek tersebut. Tetapi di situ hanya Mia yang melihatnya, sementara yang lain tidak ada yang melihat kakek itu. Sore pun tiba. Sore itu, Burhan mengajak mereka untuk lanjut berjalan. Ketika berjalan menuju ke Arcopodo, dari kejauhan, samar-samar Mia melihat sosok kakek itu yang sedang duduk di bawah pohon. Dan kakek itu seperti memberi kode kepada Mia untuk menyuruhnya memakai kerudung yang diberinya. Tapi Mia tidak paham apa yang dimaksud oleh kakek tersebut. Lalu Mia pun bilang kepada Nafi, "Yang, itu kayak kakek yang kemarin," ucap Mia sambil menunjuk ke arah kakek yang dilihatnya. Spontan, Nafi langsung menoleh ke arah yang ditunjukkan oleh Mia. Tapi Nafi tidak melihat kakek tersebut. "Di mana? Gak ada kok." Ketika mereka sedang sibuk membicarakan kakek itu, tiba-tiba dari atas Burhan memanggil mereka agar tidak jauh-jauh dari teman-temannya. Setelah sekitar 2 jam berjalan, sampailah mereka di Arcopodo. Sesampainya di sana sekitar jam 7 malam, sebagian dari mereka mendirikan tenda dan sebagian lagi ada yang membuat kopi. Setelah semua sudah selesai makan, mereka melanjutkan duduk di depan tenda sambil menikmati kopi. Ketika kopi yang diminumnya sudah habis, Burhan mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam tenda dan beristirahat, karena mereka akan summit pada jam 11 malam. Mendengar perkataan Burhan, mereka masuk tenda. Tetapi Mia dan Nafi masih ingin duduk di luar tenda. Di situ, Nafi dan Mia tidak hanya berdua, tapi mereka juga ditemani oleh Jimmy dan Rudy. Malam semakin larut. Sekitar jam 11 kurang, Jimmy membangunkan teman-temannya agar bersiap-siap untuk summit. Setelah semuanya sudah bangun, mereka mempersiapkan perbekalan yang akan dibawa ke puncak. Dan tepat jam setengah 12 malam, mereka mulai summit. Sebelum berjalan, Nafi sempat menanyakan kondisi kaki Mia yang tadi sempat terkilir. Dan Mia menjawab kalau ia baik-baik saja. Mulailah mereka berjalan. Perjalanan ke puncak Mahameru tidak semudah yang dibayangkan. Butuh mental dan fisik yang kuat agar bisa menggapai puncak Mahameru. Selangkah demi selangkah, akhirnya sampailah mereka di puncak sekitar pukul 5:30 pagi. Sesampainya di atas puncak, mereka semua melakukan sujud syukur atas keberhasilan mereka karena sudah sampai di atas puncak. Di situ tidak lupa mereka juga mendoakan almarhum Suhogi dan Idan Lubis yang telah pergi terlebih dahulu mendahului kita di puncak Mahameru. Setelah puas di puncak dan melihat jam,
Ternyata sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Burhan mengajak teman-temannya untuk turun. Mereka pun berjalan turun, dan sampailah mereka di tempat Arcopodo. Sesampainya di sana, mereka istirahat sebentar untuk melepas lelah. Setelah itu, mereka semua membereskan barang-barang dan lanjut turun ke Kalimati. Nafi dan Mia tetap berada di barisan paling belakang ketika berjalan turun. Nafi sempat bertanya kepada Mia, "Yang, di mana kerudung yang diberi kakek kemarin? Kok nggak kamu pakai?" "Ada kok, ini di dalam tas. Kurang nyaman aja pakai kerudung." Singkat cerita, sampailah mereka di Kalimati. Sesampainya di sana, mereka istirahat dan membuat sarapan. Setelah selesai, mereka kembali turun ke Ranukumbolo. Perjalanan turun menuju ke Ranukumbolo. Sesampainya di area Jambangan, tiba-tiba Mia mengajak Nafi untuk berhenti karena dia merasa mual dan pusing. Mereka berdua pun berhenti, lalu Nafi mengambil obat yang ada di dalam tasnya. Dan ketika berhenti itu, mereka tidak bilang kepada yang lain karena Nafi menganggap Mia hanya pusing biasa. Setelah meminum obat dari Nafi, tiba-tiba suasana menjadi redup dan lama-kelamaan kabut tipis datang. Melihat suasananya yang tiba-tiba seperti itu, Nafi segera mengajak Mia untuk lanjut jalan menyusul teman-temannya. Sambil berjalan, Nafi menggandeng pundaknya Mia. Nah, ketika berjalan menyusul teman-temannya itulah, tiba-tiba mereka menjumpai sebuah gapura. Melihat itu mereka sedikit heran. Lalu Mia bilang kepada Nafi, "Yang, perasaan semalam gak ada gapura ini deh pas kita naik." "Sama, aku juga ngerasa gitu. Tapi ya udahlah, mungkin semalam kita nggak lihat." Mia menganggapnya begitu karena terlihat teman-temannya di depan dengan santainya jalan melewati gapura itu. Mereka pun terus berjalan mengikuti teman-temannya melewati gapura tersebut. Setelah beberapa meter melewati gapura itu, terlihat ada beberapa orang yang sedang berkerumun duduk di tanah. Awalnya mereka mengira itu adalah kumpulan pendaki yang sedang istirahat. Tapi ketika dilihat secara serius, wajah dari orang-orang itu terlihat pucat semua. Dan anehnya, mereka tidak ada yang bergerak sama sekali, hanya diam seperti patung. Aneh kan? Kalaupun mereka adalah manusia, harusnya ada komunikasi di antara satu orang dengan orang yang lain yang sedang berkerumun. Mulai dari sinilah Nafi merasa ada yang aneh. Kemudian dia berteriak memanggil Burhan yang ada di depannya. "Mas Burhan, tungguin!" Tapi tidak ada jawaban sama sekali dari Burhan. Dia terus berjalan seakan tidak mendengar teriakan dari Nafi. Nafi meminta Mia agar sedikit mempercepat jalannya untuk menyusul teman-temannya. Tapi semakin mereka mempercepat jalannya, semakin cepat juga teman-temannya berjalan. Setelah beberapa meter, Mia merasa kelelahan. Dia bilang kepada Nafi, "Yang, kita berhenti sebentar ya, kepalaku berat banget." "Tahan dulu Yang, kita susul mereka dulu, baru istirahat," jawab Nafi. Sambil memaksakan diri, Mia menahan rasa sakit di kepalanya dan terus berjalan sambil digandeng pundaknya oleh Nafi. Beberapa meter berjalan, tiba-tiba Mia terjatuh dan pingsan. Melihat Mia pingsan, Nafi sangat panik. Dia kembali berteriak memanggil teman-temannya agar menunggunya. Tapi tetap saja, teman-temannya tidak menghiraukan teriakan Nafi. Di situ Nafi serba salah, antara lari menyusul teman-temannya untuk meminta bantuan atau menolong Mia yang sedang pingsan. Akhirnya dia memutuskan untuk menolong Mia dan membiarkan teman-temannya terus berjalan. Nafi sangat bingung apa yang harus dia perbuat. Beberapa kali Nafi mencoba membangunkan Mia, tapi tetap saja Mia tidak mau bangun. Hingga akhirnya dia hanya bisa pasrah dengan keadaan dan hanya duduk di sebelah Mia sambil menunggu Mia sadar. Tidak lama kemudian, di saat Nafi tidak tahu apa yang harus diperbuat, datanglah sosok kakek pemberi kerudung dari belakang. Kakek itu bilang kepada Nafi, "Kenapa, Le?" Kek, untung aja ada kakek. Ini teman saya pingsan, Kek." "Loh, di mana teman-temanmu?"
Tanya kakek lagi. Mereka sudah duluan di depan, kek. Lalu kakek itu meminta Nafi agar membopong Mia dan mengajaknya ke suatu tempat. Anehnya, ketika digendong, tubuh Mia terasa sangat ringan. Bahkan Nafi tidak berasa keberatan sama sekali. Sambil membopong Mia, dia berjalan mengikuti kakek tersebut hingga sampailah mereka di sebuah rumah kayu beratap jerami. Melihat rumah kayu itu, Nafi heran. Kok bisa ada rumah di tengah hutan seperti ini? Tapi bodo amat, yang penting Mia bisa mendapatkan pertolongan. Sesampainya di situ, kakek meminta Nafi untuk menidurkan Mia di teras rumah. Kemudian kakek itu masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian, kakek itu keluar bersama seorang nenek. Sepertinya itu adalah istrinya. Nenek itu keluar rumah sambil terburu-buru dengan membawa ember kecil yang berisi air dan sebuah handuk kecil yang terendam di ember tersebut. Lalu nenek itu mengompres Mia dengan handuk itu. Sambil mengompres Mia, nenek itu menangis sambil berkata, "Ini cucuku, kenapa jadi seperti ini?" Mendengar perkataan nenek tersebut, Nafi menjawab, "Tadi pingsan, Nek, pas kita perjalanan turun." Nenek itu masih menangis sambil mengelus-elus rambutnya Mia. Beberapa menit kemudian, Mia sadar dan terlihat bingung karena dia tidak tahu di mana ia sekarang. Dia pun bertanya kepada Nafi, "Yang, kita di mana?" "Kita masih di Semeru. Tadi kamu pingsan, tapi untung ada kakek yang nolongin kamu," jawab Nafi menjelaskan. Lalu Mia menoleh ke arah kakek dan nenek yang duduk di sebelahnya. Melihat nenek itu, tiba-tiba Mia berteriak histeris sambil memeluk Nafi. "Yang, mereka siapa?" "Ini kakek yang kemarin ketemu kita kan?" jawab Nafi memberitahu. Lalu Mia melihat lagi ke arah kakek dan nenek, lalu dia berteriak histeris lagi. Ternyata dalam pandangan Mia, si nenek ini sangat menyeramkan. Rambutnya panjang tidak beraturan dan wajahnya rusak penuh darah, tapi tidak dengan pandangan Nafi. Melihat Mia yang ketakutan, Nafi mencoba menenangkannya karena Nafi menganggap mungkin Mia kaget aja karena tiba-tiba sudah ada di sini. Perlahan Nafi meyakinkan Mia bahwa nenek itu tidak seperti yang Mia lihat sebelumnya. Pelan-pelan Mia menoleh lagi ke arah si nenek, dan kali ini nenek itu sudah tidak menyeramkan lagi. Mia pun merasa sedikit tenang. Kemudian si nenek memberikan Mia minum dan mengajaknya masuk ke dalam rumah kayu tersebut. Sampai di sini, Nafi belum mengira kalau ternyata waktu itu mereka telah berada di alam gaib. Sesampainya di dalam, mereka pun disuguhi makanan yang berupa buah-buahan. Dimakanlah buah itu oleh mereka. Ketika sedang makan, tiba-tiba si nenek berucap, "Nenek kangen kamu, Nduk. Setelah sekian lama, akhirnya kamu balik lagi ke Semeru." Mendengar itu mereka berdua kaget. Sebenarnya, apa maksud perkataan si nenek? Padahal sebelumnya, mereka belum pernah ke Semeru, apalagi bertemu dengan kakek dan nenek ini. "Mulai sekarang, kamu akan tinggal di sini selamanya bersama kami." Sontak mereka kaget dengan kata-kata nenek barusan. Lalu Nafi menjawab perkataan nenek tersebut. "Maksudnya gimana, Nek? Kami belum pernah kesini sebelumnya, apalagi ketemu sama nenek." Mendengar ucapan dari Nafi, nenek itu sepertinya marah. Dia pun menjawab, "Kamu diam. Aku hanya ingin cucuku kembali bersama kami, bukan kamu." "Tapi Nek, ini Mia, bukan cucu nenek. Dia calon istri saya," jawab Nafi kepada nenek tersebut. Mendengar perkataan Nafi, nenek itu semakin marah. Dia masih bersikukuh menganggap bahwa Mia adalah cucunya. Melihat si nenek marah, Nafi dan Mia takut. Kemudian dia pun mengajak Mia untuk lekas pergi dari situ. "Kek, Nek, terima kasih atas pertolongannya ya. Kami pamit pergi menyusul teman-teman kami." Tanpa diizinkan pergi, Nafi segera menggandeng Mia keluar dari rumah kayu itu dan berjalan meninggalkannya. Setelah beberapa langkah meninggalkan rumah itu, mereka bingung kemana mereka harus pergi karena
Nafi lupa dengan jalan yang ia lewati menuju ke sini tadi. Ketika sedang kebingungan itu, mereka mendengar suara yang sangat menyeramkan, tapi tidak ada wujudnya. "Kalian tidak akan bisa pergi. Tempat ini sekarang menjadi tempat kalian." Mendengar suara itu, Mia bilang kepada Nafi, "Yang, suara siapa itu?" "Nggak tahu, ada suara tapi kok nggak ada rupanya. Biarinlah, kita jalan aja," jawab Nafi terburu-buru. "Kita harus jalan kemana?" tanya Mia lagi. "Nggak tahu, pokoknya jalan aja. Sini gandengan, biar nggak berpencar," jawab Nafi sambil menggandeng tangan Mia. Sampai di sini Nafi baru mengira kalau mereka ini sedang berada di alam gaib, tapi antara yakin dan tidak. Beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Mia melepaskan pegangan tangannya Nafi dan berlari ke dalam hutan. Sontak, Nafi pun segera berlari menyusulnya. Setelah dapat, dia menarik tangannya Mia hingga Mia terduduk. "Yang, kamu mau kemana?" Tapi Mia tidak menjawab. Tatapannya kosong, seakan dia sedang terhipnotis. Beberapa kali Nafi menepuk pipi Mia agar ia sadar. Setelah beberapa tepukan di pipinya itu, akhirnya Mia sadar dan tubuhnya lemas. Lalu Nafi lanjut bertanya, "Sadar Yang? Kamu mau kemana? Itu hutan." "Tadi di sana ada nenek yang manggil aku," ucap Mia dengan datar. "Nenek? Mana ada nenek?" tanya Nafi kebingungan. Mia tidak menjawab. Dia hanya menunjuk ke arah hutan yang akan ditujunya. Melihat itu, Nafi tersentak. Apa jangan-jangan itu nenek yang tadi? Nafi pun segera membantu Mia berdiri dan mengajaknya untuk terus berjalan meninggalkan tempat itu sambil menggandeng pundaknya. Lama berjalan, lagi-lagi mereka menjumpai tempat itu lagi dengan hutan yang sama. Sampai di sini, Nafi sudah benar-benar sadar kalau mereka sedang berada di alam gaib. Nafi hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Ditambah lagi, waktu itu kondisi Mia sangat lemas, seakan dia kehilangan sebagian tenaganya. Nafi terus menggandeng Mia menuju ke sebuah batu yang cukup besar, lalu mendudukkan Mia di batu itu sambil berharap ada pertolongan. Tidak lama kemudian, dari sela-sela kabut yang tipis, terlihat ada seorang pemuda memakai jaket yang sedang berjalan ke arahnya. Melihat itu Nafi sedikit lega. Dia berharap itu adalah pendaki yang lewat dan semoga pendaki itu bisa membantunya. Pemuda itu terus berjalan ke arah mereka. Ketika hampir sampai di tempat mereka, Nafi memanggilnya. Mas, tolong kami!" Pemuda itu pun menoleh dan mendekat. "Kalian kenapa bisa sampai di sini?" "Kami sedang mendaki Mas, dan gak tahu kenapa bisa sampai sini," jawab Nafi kepada pemuda itu. Lalu pemuda itu pun meminta mereka berjalan mengikutinya. Sambil menggandeng Mia yang kondisinya lemas, Nafi berusaha berjalan mengikuti pemuda tersebut masuk ke dalam hutan yang semakin jauh. Ketika sedang berjalan, mereka pun dihadang oleh si kakek dan si nenek, penghuni rumah kayu tadi. Di situ, pemuda itu pun berkata kepada Nafi dan Mia, "Kalian tunggu di sini, aku akan menemui mereka." Pemuda itu berjalan mendekati si kakek dan nenek dan melakukan sebuah dialog dengan mereka. "Kalian tidak bisa membawa tinggal di sini. Aku disuruh Mbah Buyut untuk menjemput. Dua manusia ini masih punya tanggung jawab di dunianya." Setelah pembicaraan itu, si kakek dan nenek tersebut terlihat pergi dan pemuda itu kembali kepada Nafi dan Mia. Sesampainya di situ, dia pun bilang, "Sudah, sekarang pergilah ke teman-temanmu dan jangan lupa apa yang dikasih Mbah Buyut kemarin dipakai ya," ucap pemuda itu sambil menunjuk ke arah utara. Mendengar perkataan dari pemuda itu, Nafi berpikir, "Mbah Buyut, pemberian?" Spontan Nafi ingat sesuatu, bahwa kemarin Mia diberi kerudung oleh seorang kakek-kakek. Lalu dia segera membuka tasnya Mia dan mengambil kerudung yang pernah diberi oleh kakek kemarin. Maksudnya ini? Pemuda itu hanya menganggukkan kepalanya. Lalu Nafi bertanya lagi, "Ini kan pemberian dari kakek tadi Mas." "Itu bukan kakek yang memberimu kerudung Mas.
Dia adalah bangsa jin yang menginginkan jiwa temanmu ini dan menyerupai Mbah Buyut. Jawab pemuda itu menjelaskan. Dari perkataan pemuda itu, akhirnya Nafi tahu. Lalu dia memakaikan kerudung itu di kepala Mia dan berjalan ke arah utara sesuai arahan pemuda itu. Setelah Mia memakai kerudung itu, tiba-tiba tubuhnya kembali seperti sedia kala. Dia tidak lemas lagi seperti tadi. Setelah berjalan beberapa langkah, Nafi menoleh ke belakang dengan tujuan ingin mengucapkan terima kasih kepada pemuda tersebut. Sekalian dia ingin tahu namanya. Tapi ternyata pemuda itu sudah pergi dan tidak terlihat lagi. Lalu Mia bertanya kepada Nafi, "Yang, dia tadi siapa?" "Gak tahu Yang, tiba-tiba aja dia udah pergi." "Udah, jangan banyak tanya, kita lanjut jalan," ajak Nafi. Nafi pun melanjutkan jalannya ke arah utara. Setelah beberapa langkah berjalan, mereka melihat ada sinar cahaya matahari di depannya, yang ternyata itu adalah jalan keluar dari hutan ini. Melihat itu, mereka segera menuju ke sumber cahaya tersebut. Setelah keluar dari hutan, mereka melihat teman-temannya yang sedang berjalan di depan. Melihat itu, Nafi berteriak memanggil Burhan. Mas Burhan, tunggu!" Mereka pun berhenti dan menoleh ke belakang. Kemudian Nafi dan Mia segera menyusul mereka. Sesampainya di tempat teman-temannya, Burhan bilang, "Kalian habis ngapain sampai ngos-ngosan gitu?" "Kami habis masuk alam gaib, Mas," jawab Nafi ngos-ngosan. "Alam gaib? Perasaan dari tadi kalian jalan di belakang," ucap Burhan bingung. "Hah? Yakin, Mas?" jawab Nafi semakin bingung. Ternyata dalam pandangan teman-temannya, Nafi dan Mia ini dari tadi berjalan di belakang, tapi agak lumayan jauh. Dan bertemunya mereka ini adalah di area Oro-Oro Ombo. Padahal tadi Nafi dan Mia merasa berpisah di area sebelum Cemoro Kandang. Nafi pun menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Burhan dan yang lain. Sebuah kejadian yang sulit masuk di akal manusia. Setelah cerita panjang lebar, akhirnya mereka tahu satu hal. Ternyata selama Burhan dan yang lain berjalan melewati hutan Cemoro Kandang, selama itu juga Nafi dan Mia masuk ke alam gaib, hingga bertemu kembali tepat ketika mereka keluar dari hutan Cemoro Kandang. Burhan pun meminta agar tidak memperpanjang kejadian ini dulu. Dia mengajak mereka semua untuk lanjut jalan lagi. Karena mengingat hari sudah sore, sesampainya di Ranukumbolo, Burhan memutuskan untuk menginap semalam lagi. Karena menurutnya, resiko kalau jalan malam-malam setelah mengingat kejadian yang dialami Mia barusan. Malam itu, Burhan melarang Nafi dan Mia untuk tidur, agar pikirannya tidak kosong karena takutnya kejadian yang dialami oleh Nafi dan Mia tadi terulang lagi. Akhirnya, malam itu, Nafi dan Mia berusaha untuk tidak tidur dan ditemani oleh Burhan. Mereka bertiga menyalakan api kecil di depan tenda untuk menghangat tubuhnya, sambil mengobrol kesana kemari dengan tujuan agar tidak ngantuk. Sementara teman-teman yang lain sudah terlelap tidur di dalam tenda. Nah, ketika sedang sibuk di depan tenda, tiba-tiba mereka didatangi oleh kakek pemberi kerudung. Kakek itu tiba-tiba datang dan ikut duduk bersama mereka bertiga. Melihat kedatangan kakek itu, Nafi dan Mia sedikit takut karena dia menganggap kakek ini akan membawanya lagi ke alam gaib. Tapi ternyata kakek itu memang sengaja mengikuti perjalanan mereka, karena menurut kakek itu, sejak awal Mia ini sudah ditandai oleh bangsa jin. Sebenarnya kakek itu ingin mengikuti mereka sampai di Kalimati, tapi karena staminanya tidak kuat, jadi beliau hanya bisa sampai di Ranukumbolo saja. Lalu kenapa kakek itu memberi Mia kerudung? Sebenarnya itu bukan kerudung. Itu hanya sebuah kain yang berfungsi agar tidak ada jin yang berani mengganggu Mia. Dan salahnya waktu itu, Mia tidak memakai kerudung tersebut. Jadi pantas saja kejadian di alam gaib itu terjadi kepada Mia. Sebenarnya malam itu Mia ingin mengembalikan kerudung tersebut kepada kakek, tapi kakek meminta Mia agar menyimpannya, karena kain itu sekarang hanyalah kain putih biasa yang lusuh. Dan sosok pemuda yang membantu Nafi dan Mia tadi itu adalah makhluk halus pengikut beliau.
Dia diperintahkan oleh kakek itu untuk menjemput Navi dan Mia di alam gaib. Jadi bisa dibilang kakek ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah warga setempat. Akhirnya malam itu mereka bisa tidur dengan nyenyak karena menurut kakek tersebut tidak masalah kalau mau tidur. Keesokan harinya mereka turun dari Ranukumbolo bareng dengan kakek itu. Dan kain kerudung pemberian kakek itu terus dipakai oleh Mia sepanjang jalan. Lalu disimpannya sampai sekarang untuk kenang-kenangan. Demikianlah cerita kali ini di Segurat Misteri. Semoga dapat menghibur teman-teman sekalian. Saya Tama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.